Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan pada Sobat Inspirasi kalian. Kali ini kami sedang berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram, adanya di Cafe Deja Vu yang ada di Jalan Merdeka Raya. Dan kami sudah kehadiran tamu yang saat itu, 1 tahun yang lalu kami sudah mengangkat sosok beliau sebagai sosok pemuda yang sangat inspiratif dan waktu itu sebagai calon dari Direktur Perumda Kota Bima. Dan kali ini kami sudah menghadirkan beliau dan kami akan mengkonfirmasi terkait pemberhentian dirinya sebagai Direktur dari Perumda Aneka miliknya Kota Bima. Bang Rangga, bisa diceritakan sedikit apa yang terjadi? Kalau kaitan dengan kegiatan di Perumda, memang di awal saya dengan Pak Wali sempat pembicaraan bahwa saya berharap ini saya bisa bangun pondasinya Pak Wali Perumda. Setelah terbangun pondasinya, sistemnya sudah terbangun, ya karena saya orang lapangan, ya izinkan saya untuk bisa berimprovisasi. Ya, berimprovisasi. Jadi pemberhentian itu bukan hal yang membuat saya harus kaget misalnya kan, karena di mana-mana di perusahaan manapun pergantian komisaris, direktur dan semacamnya itu hal yang lumrah. Dan itu bisa terjadi beberapa kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pangsa pasar dan lain sebagainya. Itu kalau saya. Bagi saya membangun Perumda dari awal pondasi itu sesuatu yang luar biasa gitu. Dan saya harus berterima kasih kalau Pak Wali. Saya tanya, pondasi itu sudah terbangun untuk 1 tahun masa jabatan Bang Rangga sebagai Direktur Perumda? Setidaknya untuk pondasi dan sistem itu sudah terbangun dengan baik. Tinggal siapapun yang masuk dan menjalankan yang mengikuti alur pondasi saja. Bisa lebih spesifik mungkin apa alasannya sebenarnya? Yang menurut Bang Rangga dulu nih, kita dari versi Bang Rangga dulu, alasannya kenapa memang sampai akhirnya harus keluar SK pemberhentian sebagai Direktur Perumda? Ya, kalau dari saya pribadi itu normatif. Kalau saya dari pribadi, sementara kalau dari banyak pihak lain menganggap ini politis. Itu dia, politis. Ya, politis. Tapi tetap bagi saya ini normatif. Kenapa kemudian dilihat dari sisi politis? Karena ini baru berjalan setahun. Lalu kemudian diganti gitu kan. Nah, artinya dalam pandangan ekonomi politik belum saatnya, harusnya menunggu 2-3 tahun. Nah, tetapi bagi saya yang penting pondasi sudah terbangun, sistem sudah terbangun, ya sudah, SOP perusahaan itu sudah ada, sudah baku, ya sudah. Pada saat pondasi sudah terbangun, harusnya mungkin di tahun kedua adalah saat dilaksanakan di mana strategi bisnis yang mungkin Bang Rangga sudah rancang, harusnya mudah untuk dieksekusi begitu ya. Tapi sudah dalam renbis, sudah disahkan untuk 4 tahun. Jadi di perusahaan itu ada renbis itu rencana bisnis yang dia disahkan per sekali dalam 4 tahun. Nah, selama berjalan 4 tahun ini dia hanya bisa diubah sekali dalam setahun. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai lagi atau tidak relevan lagi dengan pasar. Nah, di periode awal ini kan ada 9 rencana bisnis. Nah, sekarang tergantung nih mau direkturnya berganti. Nah, ini tetap jalan. Tadi saya tertarik dengan kata politis, Sobat Inspirasi ya. Saya perlu tanya juga ke Bang Rangga, kalau politis apakah Bang Rangga merasa sebagai korban dalam hal ini? Kalau politis enggak, karena bukan hal yang bagaimana tidak? Iya, karena dari awal kan ini memang harus saya terima. Karena begini, pertama KPM itu kuasa pemilik modal itu adalah Pak Wali. Betul. Nah, ketika Pak Wali merasa bahwa sudah saatnya untuk kemudian diganti dengan orang yang mungkin seide, sevisi, searah dengan beliau, ya bisa aja tengah jalan. Tapi saya ingat waktu podcast awal sebelum Bang Rangga waktu itu dilantik menjadi Direktur Perumda, Bang Rangga sempat menyampaikan bahwa pemaparan visi dan misi untuk jangka pendek maupun jangka panjang itu sudah sangat klop, termasuk dengan pemangku kepentingan dalam ini Pak Wali Kota Bima sendiri begitu ya. Tapi dalam hal ini baru berlaksana 1 tahun. Dalam bahasa Bang Rangga tadi baru membangun fondasi lah begitu. Apakah nggak sebaiknya fondasi itu mungkin harus dilanjutkan dulu untuk dilaksanakan atau dieksekusi oleh orang yang sama begitu? Nah, makanya dianggap secara politis ini kan tergantung pemilik modal. Kalau pemilik modal merasa bahwa ya udah nggak cukup, fondasinya udah bagus, udah sistemnya udah jalan, lu istirahat ya.
Iya. Nah, sama kayak gitu. Oke. Kan pemilik modal yang punya kewenangan untuk itu. Ada merasa sedikit, ya wajar lah mungkin saya tanya kali ya Sobat Inspirasi, adakah kekecewaan dari Bang Rangga? Oh, enggak lah. Yakin? Yakin. Saya orang lapangan, bukan orang di belakang meja. Ini yang biasa. Jadi selama di belakang meja itu kadang merasa terpenjara, terkungkung kayak gitu. Jadi di perusahaan itu direktur itu hanya manajerial, jadi dia hanya merintah, dia tidak bisa kemudian mengutak-atik teknis, itu nggak bisa. Oke. Kalau kita review lagi di media sosial beberapa bulan yang lalu, Sobat Inspirasi, sempat ada atau viral lah berita mengenai kisah Bang Rangga. Dalam hal ini laporan kegiatannya, terus laporan keuangan segala macam benar-benar dalam hal ini dipantau dan dinilai oleh banyak pihak yang akhirnya mungkin mengerucut kepada dinilai bahwa Bang Rangga ini mungkin ada yang kurang lah dalam hal itu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga ke Sobat nih bagaimana itu Bang Rangga bisa menilainya? Saya pikir itu wajar, sah-sah saja gitu. Karena Perumda Kota Bima ini baru terbentuk, baru terwujud tahun ini, tahun 2021 yang kemarin. Perdanya tahun 2019, lalu kemudian tahun 2020 baru proses seleksi dan lain sebagainya, dan 2021 pelaksanaan. Nah, lalu kemudian kenapa ada kegaduhan di tengah jalan, itu hal yang lumrah karena melihat perusahaan itu tidak sama dengan melihat OPD. Nah, ini kan cenderung dominan melihat perusahaan itu sama seperti OPD, meskipun perusahaan itu memang milik pemerintah, artinya plat merah gitu. Tapi cara kerja, mekanisme dan sistem yang terbangun di dalamnya itu tidak seperti OPD. Misalnya di OPD itu kan memang ada sistem baku, kan? Pengelolaan keuangannya itu misalnya ada istilah GU. Ganti uang boleh digunakan dulu untuk kegiatan apa bulan ini, nanti diganti dengan atau uang pribadi. Nah, di perusahaan nggak bisa karena ada neraca. Betul. Neraca ini yang harus kemudian saya ketahui tiap hari berapa yang masuk, berapa yang keluar dan lain sebagainya. Jadi di perusahaan, manajemen perusahaan juga tidak ada, kalau saya lihat tidak ada celah juga mau korupsi misalnya, karena tidak ada celah untuk kita GU-GU-an gitu, seperti itu. Jadi semua sifatnya kasbon. Nah, kasbon itu yang bertanggung jawab ya direkturnya yang bertanda tangan, hatta sekalipun kasbon itu oleh karyawan misalnya. Kalau ada akhirnya omongan atau pandangan orang di luar sana yang menyatakan bahwa Bang Rangga ini keluar dari jalur lah, dalam arti baik melaksanakan bisnis yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin seperti itu. Lalu ada juga beberapa poin yang menyatakan bahwa Bang Rangga ini terlalu mengeksplor apa-apa yang memang belum dianggap harusnya sudah diekspor begitu. Ya, jadi sekarang ini kan era konten. Saya hanya mencoba menancapkan satu hal, bahwa mengelola perusahaan daerah agar tidak seperti banyak perusahaan daerah lain. Ada istilah ATM berjalan lah dan lain sebagainya. Sudah, kita mulai dari profesionalisme. Meskipun cara profesionalisme di daerah timur itu dianggap tidak lazim. Nah, lalu kemudian ada perubahan-perubahan tengah jalan yang namanya bisnis gitu kan. Ya, kita mengikuti kecenderungan pasar dong. Tidak bisa mengikuti kecenderungan administrasi birokrasi gitu. Nah, ini yang kemudian dilihat sebagai pola kerja yang tidak sesuai dengan keinginan. Apa saja sih lini bisnis yang udah Bang Rangga jalankan selama 1 tahun yang secara real udah dilaksanakan oleh Bang Rangga begitu? Ya, jadi ada 9 kan. 9 ya. Unit bisnis itu ada 9 selama 4 tahun tapi kan. Kami mencoba mendorong di tahun pertama itu 4 unit. 4 unit. Ya, 4 unit ini sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar milenial atau era konten sekarang ini. Yang pertama itu tiketing. Memang tiketing juga di awal cukup viral. Kenapa sih perusahaan daerah buang uang harus untuk menjual tiket, sementara orang tinggal buka Traveloka dan sebagainya. Tapi kita lupa SPPD-nya pemerintah daerah itu mencapai angka belasan miliar. Dan ini lari keluar. Nah, maka kami kemudian mencoba mengimbanginya dengan masuk ke situ, bahwa uang tiket itu keluar, tidak keluar, tapi berputar ke kami. Jadi itu alasan pertama. Yang kedua, yang maksud saya dari tiketing itu kan fenomena selama ini kan, selama real cost terjadi, jadi kalau ada ASN yang kemudian keluar daerah, dia harus ngutang dulu untuk bayar tiket, karena kan pulangnya baru dibayar oleh rembes dirembes gitu. Sehingga kami mencoba membantu nih supaya tidak ada alasan lain dan lain sebagainya. Anda tinggal melakukan perjalanan, pulang, ya urusan kami dengan bendahara gitu. Nggak usah dipikirkan harga dan lain sebagainya. Dan di situ tidak ada celah untuk kemudian kita mau karena itu real cost gitu. Terus yang kedua, bisnis kedua, roasting coffee. Roasting coffee. Kenapa kemudian roasting coffee?
ada puluhan kedai kopi di kota maupun Kabupaten Bima. Itu ada apa namanya, yang kedai permanen maupun yang kayak ada Javu ini misalnya, maupun yang takeaway, yang dia harus membeli roasting bean itu biji yang sudah digoreng itu keluar. Jadi harus Gayo lah, Toraja dan sebagainya. Lalu Tambora yang kita bangga-banggakan ini itu gimana gitu. Betul. Nah, ini yang kemudian didorong, meskipun ada beberapa yang kontra, kenapa sih harus buang uang banyak hanya untuk goreng kopi gitu. Nah, kalau kita keluar daerah ke kota-kota besar, orang ngeluarin ratusan juta hingga miliaran itu kopi, hanya untuk kedai kopi. Betul. Nah, ini yang kemudian jadi saya melihatnya ke depan. Kalau kemudian harus melihat Bima pada hari ini yang kemarin maksud saya, ya nggak masuk memang. Tetapi siapa tahu dengan banyaknya event-event nasional dan lain sebagainya, internasional ini kan orang ngelirik itu. Jadi brand lokal bisa go nasional, bahkan go internasional, begitu harusnya. Dan pesanan yang masuk ke kami juga banyak dari luar daerah. Lalu kemudian yang ketiga, bisnis ketiga itu oleh-oleh tadi. Yang etalase. Souvenir souvenir itu. Meskipun ada beberapa kawan-kawan yang menyatakan, siapa sih yang beli gitu. Nah, saya berpikirnya sederhana. Kalau misalnya katakanlah dodol wera itu misalnya, atau bawang goreng itu bahannya bahan bakunya di Bima, digoreng oleh orang Bima, diolah di Bima, dimakan oleh orang Bima, yang bilang enak orang Bima, ya apa hebatnya gitu. Nah, harusnya ini kan bawang Bima diolah di Bima, kemudian dijual keluar, lalu yang mengatakan enak orang di luar, ya baru hebat. Itu hebat. Nah, ini yang kita dorong dan kami ambil dari ini, sifatnya memfasilitasi saja. Makanya selama setahun ini tidak ada satupun kawan-kawan UMKM yang kemudian teriak, karena banyak hal yang kami fasilitasi keluar. Apalagi penjualan parcel dalam bentuk di dalamnya ada banyak ini kan, banyak produk. Nah, itu kan keluar semua. Nah, setelah keluar, apakah orang di luar akan membeli langsung ke akan beli Perumda lagi atau langsung ke UMKM? Itu beberapa UMKM menerima langsung. Jadi saya pikir itu salah satu ini kami gitu, upaya kami, bukan kesuksesan tapi upaya. Nah, lalu kemudian kalau dilihat bahwa ini PAD-nya, ya mereka menerima pesanan-pesanan dari luar itu bagian dari kontribusi. Seperti itu. Harusnya memang dilihat secara makro ya, bahwa apa yang dilakukan ini memberikan efek domino lah. Dan buat yang terakhir packaging sekitar packaging ya. Yang keempat itu packaging. Kenapa harus packaging? Misalnya packaging ini kan dia pengemasan. Meskipun memang banyak pengemasan yang belum bisa kami buat, tetapi setidaknya kami menyiapkan tote bag. Kenapa sih harus tote bag gitu kan? Sekarang memang eranya tote bag. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Kota Bima itu penyumbang sampah plastik tertinggi di NTB, sehingga kami membuat itu dan kami memaksa sebenarnya orang untuk membeli tote bag. Nah, kemudian yang lainnya ya banyak selain tote bag, cup coffee dan sebagainya. Cup coffee semua beli di luar. Artinya itu 4 lini bisnis pasti sudah dijalani selama 1 tahun ya. Nah, dari rencana Bang Rangga sebelum akhirnya mendapatkan surat atau SK itu, untuk ke depan ini apa rencana bisnis yang memang harusnya Bang Rangga akan jalani gitu di tahun kedua dan seterusnya? Nah, sebenarnya di tahun berikutnya ini, di tahun 2021-22 ini, misalnya kalau kemarin saya masih Pak Wali kemudian mempertimbangkan, udah masih belum layak mungkin fondasinya atau apanya, ente masih di situ dulu misalnya. Ya mungkin saya akan bangun Pujasera. Pujasera. Karena di situ ada potensi tuh, ada yang namanya Hotel Marina. Orang lalu lalang, kota kabupaten dan sebagainya, di sebelahnya ada Lawata dan lain sebagainya. Nah, lalu di situ ada Pujasera. Nah, Pujasera ini orang jual makanan-makanan khas gitu, seperti itu. Nah, kembali lagi ke awal Bang Rangga, pada saat Perumda ini dijalankan, tentunya ada penyertaan modal yang diberikan oleh tadi pemilik modal, dalam hal ini wali kota begitu ya. Dari modal yang ada itu lalu dieksekusi dalam hal operasional bisnis dan lain sebagainya. Pasti udah membuat laporan segala macam ya begitu ya. Ada yang bisa Bang Rangga gambarkan dari situ? Nah, kalau saya sih di neraca laporan keuangan itu, laporan investasi, laporan aset dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa kami sampaikan ke publik. Jadi langsung ke KPM atau pihak terkait gitu. Nah, yang bisa saya sampaikan bahwa ada
kan ada penyertaan modal 2M. 2M ini hampir 60 sampai 70%, 60% lah, enggak sampai 70. Ya. Itu ke investasi. Investasi itu kayak roasting, kemudian itu kan butuh mesin dan lain sebagainya, mesin instrumen. Nah, itu yang memakan anggaran banyak. Karena itu menjadi investasi aset jadinya. Betul, kan. Lalu kemudian ada kayak memfasilitasi produk UMKM tadi kan kami sifatnya supaya ini cash flow-nya jalan UMKM ini ya kami panjang. Jadi soal laku tidak laku itu tanggung jawab kami di Perumda gitu. Nah, ini yang kemudian dana itu keluar. Kalau yang lain itu rata-rata cash flow, dana berputar. Nah, sehingga di akhir tahun bukan menyelamatkan sih istilahnya, tetapi di laporan akhir tahun kami masih ada sisa anggaran, sisa dana ya bisa dianggap sebagai laba dalam tanda kutip ya, bukan laba yang kita asumsikan selama ini. Nah, laba perusahaan itu maksudnya laba perusahaan itu satu ada yang namanya laba yang tidak terpakai dari modal. Jadi ada modal itu sekian yang tidak kami gunakan di tahun berjalan. Lalu kemudian ada keuntungan dari penjualan sebagai margin. Lalu kemudian ada off-name stock yang dirupiahkan. Off-name stock itu bahan baku yang kemudian kalau dihitung dirupiahkan dalam rupiah ya sekian gitu kan. Hari itu menjadi aktiva semua ya. Menjadi aktiva semua dan itu nilainya lebih kurang 500-an sampai 600-an juta. Karena ada dua unit usaha yang dia dananya nggak kemana-mana, dia berputar. Kayak tiket tadi kan. Jadi orang deposit aja kan tiket itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Rencana sertijab dengan yang baru kapan direncanakan? Belum sih karena ini kan PLT nih. PLT nanti PLT ini akan menyusun langkah-langkah persiapan untuk seleksi direksi baru. Nah, pada saat nanti direksi baru terpilih, baru kemudian ada sertijab. Secara ini udah ada komunikasi dengan pemangku kepentingan Pak Wali dalam hal ini? Sampai sejauh ini belum ada sih. SK udah diterima secara fisik, secara langsung resmi? Belum. Masih di kantor. Saya dikirimi anunya aja, fotonya aja. PDF-nya. Tapi kalau bagi kami gitu ya, orang luar yang mungkin melihat apa yang udah dibangun, lalu tiba-tiba bangunnya aja belum terbentuk secara matang, tiba-tiba udah yang tukang bangunnya sendiri hanya ditarik. Bisa nggak Bang Rangga? Syukurnya saya terbiasa sibuk. Kalau seandainya saya tidak sibuk, misalnya tidak begadang, tidak biasa berpikir, menyusun konsep dan sebagainya, mungkin ini berat. Nah, makanya waktu awal-awal kan saya Pak Wali selalu sampaikan harus bergerak cepat. Anda itu bayi yang kemudian dipaksa harus berlari karena kita harus mengejar nih banyak ketertinggalan. Nah, akhirnya saya menimbang diri, ya sudah sowan ke keluarga gimana? Ya udahlah karena ini sejarah gitu kan, sejarah ya diterima saja. Cuman saya sampaikan mungkin tidak lama. Jadi tidak lama ini karena memang sudah dari awal memang saya sampaikan, makanya rambut tak potong-potong ya karena itu. Rambut di salah satu kuningan Bang Rangga ini masih gondrong aja tetap ya? Nggak ada permintaan dari orang-orang tertentu atau pemangku kepentingan untuk memotong gitu? Ya banyak. Tapi Bang Rangga nggak mau? Ya karena memang ini kan kalau bicara perusahaan itu janganlah bawa ke performance gitu kan. Ya, perusahaan itu ya udah hasil kerjamu apa gitu, kinerja. Jadi lihat pada kinerja saja, bukan lihat dari apa yang ditampilkan secara physically yang ada di nempel di Bang Rangga begitu. Gondrong bukan berarti amburadul ya. Gondrong bukan arti serampangan, tapi gondrong yang mencerminkan jiwa bahwa beliau ini jiwa muda dan memang siap untuk bereksplorasi dengan kemampuannya di masa kini begitu ya. Lalu Sobat Inspirasi, pada saat kami mengangkat podcast Bang Rangga Babuju pada 1 tahun yang lalu, kami mendapatkan banyak cerita dan kami juga sudah mengeksplor Bang Rangga sedemikian rupa. Ada banyak hal positif yang dilakukan oleh Bang Rangga, salah satunya adalah menjadi trigger bagi berkembangnya UMKM yang ada di Kota Bima pada khususnya begitu ya. Nah, terkait sama hal ini nih Bang Rangga, bagaimana posisi Bang Rangga pada saat aktif sebagai Direktur Perumda dan keterlibatan Bang Rangga pada kawan-kawan yang biasa Bang Rangga berikan pendampingan? Apakah itu berjalan beriringan atau Bang Rangga benar-benar tinggal itu? Karena memang saya waktu itu dituntut untuk profesional membangun pondasi ini, saya tinggal. Tinggal ya? Saya tinggal. Pada saat sekarang akhirnya berhenti, akan kembali lagi ke sana apa tidak nih? Iyalah, bersama kawan-kawan lagi. Berarti masih banyak istilah kata yang mungkin masih bisa dieksplor lagi sama Bang Rangga terkait apa yang memang potensi yang ada di Kota Bima begitu ya? Ya. Rencana ke depan yang real dari Bang Rangga sendiri apa nih? Mau ngapain begitu? Karena saya orang lapangan, ya tetap di lapangan, tetap berkegiatan seperti biasa. Ada rencana mungkin untuk di provinsi atau apa begitu? Beberapa tawaran ada. Apa itu? Dari pihak pemerintah daerah provinsi maupun dari kawan-kawan yang memang
punya usaha gitu. Nah, cuman ini kan masih dipertimbangkan. Ya. Artinya kan ya udahlah saya istirahat dulu sebulan lah gitu. Kan lumayan menguras tenaga, waktu dan lain sebagainya selama setahun. Karena membangun fondasi itu benar-benar menguras energi dan tenaga. Luar biasa Bang Rangga. Tapi apapun itu Sobat Inspirasi, apapun yang diterima oleh Bang Rangga saat ini, kita tentunya berharap yang terbaik lah buat Bang Rangga ya. Baik untuk proses sertijabnya nanti, maupun nanti pada saat Bang Rangga akan melakukan aktivitas barunya sebagai apa dan seperti apa begitu nanti Bang Rangga ya. Oke, yang ada di depan mata sendiri apa yang ada di Bang Rangga nih mau lakukan sekarang? Sekarang saya memang istirahat, saya minta istirahat. Iya, sebulan lah. Setelah istirahat mau ngapain? Apa yang Bang Rangga udah persiapkan? Nanti surprise lah. Surprise. Baik, kita sama-sama nantikan surprise dari Bang Rangga, Bang Bunyu ya. Baik Sobat Internet, sebelum kita tutup diskusi kita dengan Bang Rangga, kami ingin minta Bang Rangga untuk menyampaikan pesan deh. Boleh disampaikan pada Sobat Inspirasi atau boleh disampaikan pada orang-orang di luar sana yang memang yang selalu memantau, selalu melihat kondisi Bang Rangga begitu. Ya, yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota, wabil khusus Pak Wali Kota karena sudah mempercayakan, mengamanahkan kepada saya untuk membangun fondasi Perumda ini, dan itu tidak mudah. Saya pikir awalnya ini kan sudah ada perda dan sebagainya, ternyata enggak, dan saya jalani itu dengan baik secara profesional, dan saya bangun jejaring-jejaring yang saya punya yang untuk bisa ini dengan Perumda, dan alhamdulillah di November saya sudah diingatkan bahwa mungkin tidak lama, artinya waktu Anda untuk meninggalkan itu, untuk menyelesaikan tugas itu tidak lama lagi gitu. Dan itu saya sadar gitu. Dan saya juga paham, tahu diri gitu kan, bahwa jabatan itu amanah dan tidak boleh juga kita serakah gitu kan. Kemudian kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu sudah berjalan. Siapapun yang akan menggantikan kelak yang dipilih sesuai dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat, itu tinggal masuk aja karena SOP-nya sudah semua selesai, sudah sistem fondasi, jejaring juga sudah terbangun, tinggal melanjutkan dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian harapan lain kepada kawan-kawan muda dan lain sebagainya yang bergerak di wirausaha, pemerintah provinsi juga sudah menyiapkan banyak sekali event nasional dan event internasional yang untuk di wilayah NTB, wabil khusus Pulau Sumbawa juga tahun ini akan dilaksanakan motor cross internasional. Terus bergerak saja. Jadi jangan terlalu banyak mendengar masukan, saran boleh, tapi kritikan kalau nggak ada solusi janganlah. Itu menghambat gerakan kita, itu menghabiskan energi kita. Terus saja bergerak selama itu Anda punya karya. Baik, oke Bang Rangga, terima kasih banyak. Sobat Inspirasi, terima kasih banyak sudah menyaksikan apapun yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi cerita, menjadi inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian. Dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga Perumda yang nanti dibawa ke pimpinan siapapun bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan apa yang diamanatkan atau apa yang diinginkan oleh pemerintah begitu ya dalam hal ini. Baik Bang Rangga, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sukses untuk semua rencana bisnis di luar Perumda begitu ya. Habis ini surprise lagi ya. Surprise lagi. Jadi Sobat Inspirasi tetap kita nantikan surprise baru dari Bang Rangga ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.